Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen bahas soal motor baru ya. Jadi kemarin penulis lihat ada postingan bro yang pengen beli Lexi yang baru. Jadi motor dia itu Lexi 125, ada Lexi 155, dia tertarik. Dan motor dia itu laku 14 juta rupiah. Sementara Lexi baru minim 25, atau kalau di daerah ya mungkin 26. Ada selisih 12 juta. Itu juga belum biaya kalau misalnya dia nyicil ya, misalnya dia jual dulu motornya, misal dia punya spare gitu ya, masih ada yang motor yang bisa dipakai, dia bisa jual dulu motornya, pakai untuk uang mukanya beli ya. Harga 14 mungkin ya, kalau cicilan mungkin jadi 35 juta kali ya. Anggap aja karena cicilan itu dia jadi harus bayar uang bunga ke leasingnya 10 juta, anggap kayak gitu. Jadi untuk beli itu 12 juta selisih harganya, tambah 10 juta untuk cicilannya 22 juta, anggap aja kayak gitu. Itu juga ya anggap aja termasuk ongkos macam-macam lah ya. Kalau leasing kan nggak mungkin 100% uang kita terima semua, mesti ono potongan antara berapa ya, 500 sampai 1,5 juta gitu ya. Jadi nggak full kita terima semua kalau uang leasing itu kan. Ada biaya administrasi ya, barangkali lah kalau si bro nya ada uang, kira-kira worth it nggak sih 22 juta untuk ganti motor? Ya sebenarnya penulis ya nggak bisa ngeritik ya, karena kalau untuk penulis itu 22 juta itu besar. Untuk upgrade motor versi lebih baru, apalagi kalau daya tariknya cuma tampilan ya. Kalau sisi tampilan dengan tampilan yang baru 22 juta itu worth it enggak? Entah ya, apakah posisi baut di Lexi lama itu kompatibel dengan Lexi 155 atau enggak. Kalau kompatibel, wah, penulis lebih pilih ya, apa jenenge, ganti itu ya. Ya totalnya kan 22 juta. Kalau ganti body total sak sepedone masa ya sampai 22 juta? Paling mungkin 10 juta. 10 juta untuk merubah tampilan Lexi 125 jadi kayak Lexi 155 yang jadi new, bodinya diganti kabeh. Ya kalau nggak mungkin kan ya, kalau merasa tampilan ini lama, minder gitu ya, penulis bakal lebih pilih pakai misalnya apa sih istilah itu, yang jadi kayak odong-odong itu loh, lampunya jadi kelap-kelip, jadi meriah, jadi laser, COB ya.
Jadi yang meriah-meriah begitu, yang lampu belakangnya, yang lampu depannya. Kok penulis lebih pilih seperti itu daripada kalau ya beli baru. Ya tentu kalau modifikasi seperti itu ya harus hati-hati ya. Harus apa jenenge, pilih-pilih, karena ya kadang bisa menambah masalah ya. Jadi misalnya, oh jangan cari watt yang terlalu besar ya, cari yang pokoknya keren tapi wattnya kecil, jangan terlalu besar. Relaynya pakai relay digital, jangan pakai relay apa konvensional gitu. Atau misal lampu sorot kalau penulis lebih cenderung lampu sorot yang anu ya, yang ditaruh bawah ya, bukan yang taruh setang, taruh di sebelah bawah kiri kanannya lampu depan tambah 2, itu mestinya masih aman, nggak terlalu apa tinggi ya. Terus ya sorotnya juga dibantu untuk menerangi jalan. Kalau motornya kayak NMAX ini wis gak perlu ya, wis terang, tahu sendiri kan ya, kalau penulis jalan malam-malam terang banget kan. Yang penting itu nyetel ketinggian lampunya. Jadi penulis kadang lihat ada video lampu arahnya lampu itu terlalu dekat ya, jadi sing ketok cuma sakwit toh. Padahal kalau disetel pas itu lampu NMAX ini sangat lega sekali ya. Beberapa juga bisa ya pakai merubah bodi. Jadi kalau motor sudah beredar cukup lama biasanya bakal ada perubahan bodi. Walau ya sayangnya perubahan bodi itu seringnya model lucu-lucu, jadi model bidamen, model apa kayak robot anime ya, model alien, model ya bukan model yang khas-khas ya, karena ya peminatnya juga sedikit. Jadi yang merubah model sedikit gitu jarang, kayak kalau di mobil ya. Kalau di mobil itu bonnet bisa berubah jadi sporty, jadi apa. Kalau di motor nggak ono. Modifikasi apa tampilan gitu, kalau kayak speedometer nggak bisa ya. Depan ini motor listrik kelihatan ya, atos ya, gak nyaman. Entah kenapa ya, kalau motor listrik itu kenyamanan masih di bawahnya motor bensin. Apa karena terlalu ringan ya, jadi kalau sepeda. Saya anggap body soal itulah. Kadang juga kepinginan beli motor baru itu adalah karena kapasitas mesin yang lebih besar. Nah, untuk kapasitas mesin yang lebih besar ini kebanyakan motor bisa tuntas ya dengan ganti satu set. Nah, anggap kita pakai merek BRT ya, noken as gak usah lah kalau merasa terlalu mahal. Injektor ya, kalau misalnya nggak ganti ECU ya injektor itu solusinya. Jadi kan cari injektor yang debitnya lebih besar. Jadi bore up itu dari silinder, piston, dan ya semua kelengkapannya, terus sama injektor. Kayaknya minimnya itu ya. Tapi ini tentu harus dari bengkel yang pengalaman, karena kalau nggak pengalaman ya injektornya enggak pas kurang gede lah yo
bermasalah juga. Karena kadang ada yang wah ini harus diporting, harus dianu, padahal injektornya cuma beda sedikit sehingga hasilnya terlalu kering, yang ya kalau terlalu kering jebol, pistonnya bisa jebol ya. Ya anggap aja kita pakai merek BRT lah, penanganannya di bengkel BRT. Kita beli komplit satu set nih. Biasanya 2,5 juta itu sudah sama tuning ECU nya, sudah ECU racing juga. Mungkin sekarang 3 juta. Daripada harus mengeluarkan 22 juta, 3 juta itu ya angka yang kecil lah ya. Itu sudah jadi istilahnya, kalau mau bisa jadi sleeper, kelihatanin standar padahal sudah nggak standar. Performa ya tentu jadi luar biasa. Kalau masih mau meningkatkan lagi, pakai knalpot boboan, knalpotnya dimodif. Tapi tentu kalau knalpot modif gitu, ECU juga harus dirubah juga, harus sudah racing ya. Atau kalau ganti injektor ya ganti injektor yang pas. Kalau nggak pas yo malah petaka lagi. Terus kalau misalnya ada uang ya beli knalpot racing. Tapi kalau beli knalpot racing ya tetap sama ya, harus menyesuaikan juga. Karena knalpot racing itu kan harus betul-betul cocok dengan yang komponen lainnya. Jadi kalau beli knalpot untuk standar ya nggak bisa untuk bore up. Yang knalpot untuk bore up pun ya belum tentu cocok. Jadi ya untuk mematchingkan semuanya itu agak sulit. Tentu ya juga bisa dibantu dengan itu ya, silek atau yang lainnya ya. Jadi untuk menyesuaikan aliran udaranya gitu kita harus modifikasi yang pas dari saluran udaranya, udara masuknya, udara keluarnya, sama bensinnya. Wes, misal itu semua sudah pas ya, jadinya dapat anggap aja dana kira-kira 6 juta lah ya. 6 juta sudah dapat motor yang tampilannya wis berubah ya, mungkin termasuk kalau suspensi harus biasanya minim 1 juta ya kalau pingin yang model bagus. Anggap wis 7 juta lah, 7 juta dapat motor yang tampilannya wis sporty, tenaganya juga oke, dibanding dengan harus mengeluarkan 22 juta untuk dapat motor baru ya, keluaran terbaru, model terbaru. Pilih mana? Kalau penulis sendiri ya taunya kebiasaan seperti ini itu cuma ada di barat aja ya. Jadi montir barat, montir mobil ya, yang menulis tahu di PIM Maret atau Oppo lah, video yang memodifikasi mobil. Jadi ada modifikator yang anti pantang sekali memasang stiker. Jadi stiker di mobil ya, itu dia nggak mau di mobil yang masih umur kurang dari 6 bulan. Mobil yang baru sekali itu dianggap tabu lah, dimodifikasi macam-macam. Dan ya namanya di barat juga kalau mobil atau motornya sudah cukup lama ada model terbaru, kebiasaannya adalah upgrade tampilan, upgrade ban, upgrade
apa mana ya, mesin juga. Jadi ya daripada beli kendaraan baru ya, lebih baik mengoptimalkan kendaraan lama. Ya walau kalau di luar negeri itu ada kendala juga ya, ada kendala bahwa modifikasi itu harus legal. Jadi untuk menaikkan tenaga pun terbatas ya, terbatas yang bisa dilakukan. Jadi ada beberapa yang ilegal, knalpot terutama ya. Nah kalau di Indonesia rasanya itu nggak ada yang seperti itu. Kalau ada duit ya malah beli mobil atau motor baru nyis ya, dalam waktu 1 minggu gitu, atau ya 1 bulan dimodifikasi habis-habisan, dijadikan ini itu gitu ya. Jadi mulai dari barunya itu sudah investasi yang nilai investasinya sangat besar. Ya kalau punya uang ya silahkan sih, karena ya bisa aja itu merupakan cara irit yang lain. Karena misalnya daripada beli mobil ya, mobil 200 juta, mending beli motor terus dimodif habis-habisan gitu ya, itu kan bisa juga. Terus apa, pingin beda sendiri, beli Vespa bosen, beli apa Forza bosen, beli motor 250 cc bosen, beli motor matic, motor matic pasaran yang kelas kecil-kecil tapi dimodif besar-besar gitu ya. Modif kasih kampas rem Brembo, dikasih opo kayak knalpot gak iso nyepel ya, apa Akrapovic ya, sembuh lah wis jeneng knalpot ae kok gak iso nyebut. Ya kalau seperti itu ya ya silahkan sih. Tapi kalau misalnya apa ya, butuhnya misalnya nggak terlalu butuh tampilan, butuhnya adalah punya apa jenenge, punya motor enak dipakai, awet gitu ya. Merasa tenaga kurang ya upgrade aja, merasa tampilannya ono sing kurang, merasa cuma kurang cakep sedikit ya di upgrade saja, ganti apanya gitu ya. Karena rasanya motor yang dengan lampu modif, dengan ya pernak-pernik gitu, bisa jadi lebih menarik daripada motor baru. Tapi tentu ya nggak semua bisa begitu ya, karena kadang ada yang sumpek karena apa, misalnya itu motor pertama dia, terus dia pernah mengalami kesalahan perawatan gitu, terus akhirnya bikin penyakit berkelanjutan. Jadi ada bro juga yang ngomong, dulu itu memelihara motor gimana caranya ya, gak peduli kayak apa, pokoknya nggak dijual tapi diakali sak bisa-bisa nih gitu. Dan ya upaya untuk merawat motor itu membutuhkan dana yang ternyata nggak sedikit, waktu yang nggak sedikit. Terus beli motor akhirnya bebas masalah. Wah kalau itu ekstrim ya bro. Beli motor kalau misalnya rusak-rusak ya mending jangan dipelihara terus lah ya. Penulis sayangnya nggak tahu itu motor apa. Menarik itu ada motor yang betul-betul butuh perawatan terus. Ya selama perawatannya nggak menghabiskan biaya, nggak menghabiskan waktu, ya sebenarnya no problem ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur no penyakit iki,
dipakai ini macet, pakai ini macet, sering mati gitu. Wah wis repot lah. Kadang ada loh ya yang sampai beberapa juta gitu, tapi penyakit motornya masih nggak sembuh-sembuh. Ada itu. Kalau sudah seperti itu ya emang lah ya wis butuh beli motor baru. Nggak masalah itu beli motor baru daripada keluar uang terus, menghabiskan waktu terus. Tapi kalau misalnya motornya oke-oke saja, nggak ada masalah yang serius ya, ya pertimbangkan aja lah. Pertimbangkan antara ganti tampilan atau upgrade power ya. Walau sih memang orang kepincut, wah ada ini menarik, ada ini menarik. Kalau penulis VVA sudah nggak menarik lagi, karena ya penulis tahu dari Yamaha-nya nyetel VVA-nya nggak bener, sehingga nggak maksimal sama sekali, bahkan merugikan ya. Karena harusnya tenaga bisa naik, begitu VVA aktif malah turun karena aktivasi RPM-nya salah. Ya yang jelas kalau motor itu ya perawatan yang diperlukan ya, terutama dari oli atau cairan-cairan lainnya. Jangan sampai telat, jangan sampai salah ya, salah merek maksudnya. Contoh salah merek ya kulan. Kalau salah merek kulannya salah ya sering rembes. Telat ganti oli mesin, telat ganti oli kardan, telat ganti oli suspensi, telat ganti minyak rem, itu juga bisa bikin masalah. Sesuatu yang nggak perlu ya nggak usah lah dibongkar-bongkar, kayak throttle body, kayak CVT, itu sesuatu yang nggak perlu diservis berkala ya. Jadi kalau sekarang ini masih langganan servis, ya pertimbangan untuk tidak. Kalau misalnya terus kemudian sebulan rusak, berarti ada masalah pada misalnya merek stem PT, ada masalah misalnya filter udaranya gitu ya. Apa mana ya, wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.